Acara rapat senat terbuka luar biasa, yudisium dan penggelaran lulusan Fakultas Hukum Universitas Patimura untuk wisuda sarjana Universitas Patimura periode April 2020 dimulai. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, hadirin dimohon berdiri. Hadirin disilakan duduk. Pembukaan rapat senat. Rapat senat terbuka luar biasa dalam rangka yudisium dan penggelaran lulusan Fakultas Hukum Universitas Patimura untuk wisuda sarjana Universitas Patimura periode April 2020 dibuka oleh Ketua Senat. Dengan memanjatkan puji syukur kehadapan hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, pada hari ini, Kamis 18 Juni tahun 2020, saya selaku Ketua Senat membuka dengan resmi Rapat Senat Terbuka Luar Biasa dalam rangka yudisium dan pagelaran lulusan Fakultas Hukum Universitas Patimura periode April 2020. Yudisium dan penggelaran. Pembacaan surat keputusan yudisium dan penggelaran lulusan Fakultas Hukum Universitas Patimura periode April 2020. Nomor 155/UN13.1.1/SK/2020 tentang yudisium dan penggelaran lulusan Fakultas Hukum Universitas Patimura dalam rangka wisuda sarjana Universitas Patimura periode April 2020. Dekan Fakultas Hukum Universitas Patimura menimbang A. Bahwa yudisium dan penggelaran merupakan kegiatan akademik dalam rangka pemberian gelar sarjana hukum kepada mahasiswa yang telah menyelesaikan studi pada Fakultas Hukum Universitas Patimura. B. Bahwa setelah memenuhi semua persyaratan pendidikan pada Fakultas Hukum Universitas Patimura dan dalam rangka menghadapi wisuda sarjana periode
April 2020, maka dipandang perlu untuk menyampaikan yudisium dan memberikan gelar kepada 114 orang lulusan Fakultas Hukum Universitas Patimura. Mengingat 1 sampai dengan 7, memperhatikan 1. Hasil-hasil ujian para mahasiswa selama mengikuti kuliah pada Fakultas Hukum Universitas Patimura. 2. Hasil-hasil keputusan panitia ujian sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Patimura. Memutuskan menetapkan keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Patimura tentang yudisium dan penggelaran lulusan Fakultas Hukum Universitas Patimura dalam rangka wisuda sarjana Universitas Patimura periode April 2020. Ke-1, mengadakan yudisium dan penggelaran bagi 114 orang lulusan Fakultas Hukum Universitas Patimura dalam rangka wisuda sarjana Universitas Patimura periode April 2020 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini. Kedua, biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkan keputusan ini dibebankan kepada anggaran fakultas yang relevan. Ketiga, keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Patimura ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan di Ambon pada tanggal 18 Juni 2020. Dekan Rory J. Akiwen, NIP 1965 03151 990021 1001. Lampiran Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Patimura nomor 155/UN13.1.1/SK/2020 tentang yudisium dan penggelaran lulusan Fakultas Hukum Universitas Patimura dalam rangka wisuda sarjana Universitas Patimura periode April 2020. 1. Rahman Halim, NIM 2015-21345, Program Studi Ilmu Hukum, Indeks Prestasi 3,48, lulus dengan predikat sangat memuaskan. 2. Lydia Glodia Was, NIM 2016-21002, Program Studi Ilmu Hukum, Indeks Prestasi 3,62, lulus dengan predikat ujian. 3. Bernardo Wisnu Kurniantoro, NIM 2015-21030, Program Studi Ilmu Hukum, Indeks Prestasi 3,45, lulus dengan predikat sangat memuaskan. 4. Konstantinus Beni Letsoin, NIM 2015-21136, Program Studi Ilmu Hukum, Indeks Prestasi 3,29, lulus dengan predikat sangat memuaskan. 5. Syari Ramadini, NIM 2015-21116, Program Studi Ilmu Hukum, Indeks Prestasi 3,30, lulus dengan predikat sangat memuaskan. 6. Hani Triyono Parjan, NIM 2015-21782, Program Studi Ilmu Hukum, Indeks Prestasi 3,45, lulus dengan predikat sangat memuaskan. 7. Tamrin Ismail, NIM 2015-21781, Program Studi Ilmu Hukum, Indeks Prestasi 3,56, lulus dengan predikat sangat memuaskan. 8. Niko Effendi Solisa, NIM 2015-21209, Program Studi Ilmu Hukum, Indeks Prestasi 3,34, lulus dengan predikat sangat memuaskan. 9. Michael Amos Masbaitubun, NIM 2014-21374, Program Studi Ilmu Hukum, Indeks Prestasi 3,22, lulus dengan predikat sangat memuaskan. 10. Berti Cornelis Tamaela, NIM
2015-21526, Program Studi Ilmu Hukum, Indeks Prestasi 3,30, lulus dengan predikat sangat memuaskan. 11. Grevando Krismen Wartimuri, NIM 2015-21377, Program Studi Ilmu Hukum, Indeks Prestasi 3,28, lulus dengan predikat sangat memuaskan. 12. Alphonse Lars Ohoyulin, NIM 2014-21168, Program Studi Ilmu Hukum, Indeks Prestasi 3,25, lulus dengan predikat sangat memuaskan. 13. Svante Tupenalai, NIM 2016-21535, Program Studi Ilmu Hukum, Indeks Prestasi 3,56, lulus dengan predikat sangat memuaskan. 14. Ricardo Daniel Sutrahitu, NIM 2013-21340, Program Studi Ilmu Hukum, Indeks Prestasi 3,05, lulus dengan predikat sangat memuaskan. 15. Aldrin Wilton Haurisa, NIM 2016-21198, Program Studi Ilmu Hukum, Indeks Prestasi 3,37, lulus dengan predikat sangat memuaskan. 16. Tegar Sinedin Adelmar, NIM 2015-21252, Program Studi Ilmu Hukum, Indeks Prestasi 3,32, lulus dengan predikat sangat memuaskan. 17. John James Lole, NIM 2016-21504, Program Studi Ilmu Hukum, Indeks Prestasi 3,52, lulus dengan predikat sangat memuaskan. 18. Grace Sela Firdayanti, NIM 2016-21184, Program Studi Ilmu Hukum, Indeks Prestasi 3,74, lulus dengan predikat pujian. 19. Hermawan Rante, NIM 2016-21557, Program Studi Ilmu Hukum, Indeks Prestasi 3,57, lulus dengan predikat sangat memuaskan. 20. Efrain Melaki Hukunala, NIM 2014-21228, Program Studi Ilmu Hukum, Indeks Prestasi 3,27, lulus dengan predikat sangat memuaskan. 21. Febrianti Angsana, NIM 2016-21235, Program Studi Ilmu Hukum, Indeks Prestasi 3,63, lulus dengan predikat pujian. 22. Alfian Bruce Ubro, NIM 2016-21090, Program Studi Ilmu Hukum, Indeks Prestasi 3,48, lulus dengan predikat sangat memuaskan. 23. Gracia Fione Miru, NIM 2016-21136, Program Studi Ilmu Hukum, Indeks Prestasi 3,40, lulus dengan predikat sangat memuaskan. 24. Valentino Dinatra Soplantila, NIM 2016-21216, Program Studi Ilmu Hukum, Indeks Prestasi 3,76, lulus dengan predikat pujian. 25. Antonius Intrantoi, NIM 2014-21565, Program Studi Ilmu Hukum, Indeks Prestasi 3,42, lulus dengan predikat sangat memuaskan. 26. Anci Julia Hukunala, NIM 2015-21105, Program Studi Ilmu Hukum, Indeks Prestasi 3,46, lulus dengan predikat sangat memuaskan. 27. Chelsea Aprilia Rahayu Komonda, NIM 2015-21121,
program studi ilmu hukum, indeks prestasi 3,75, lulus dengan predikat sangat memuaskan. 28, Rizky Ristiansyah, NIM 2015-21380, program studi ilmu hukum, indeks prestasi 3,25, lulus dengan predikat sangat memuaskan. 29, Yuni Effendi, NIM 2015-21044, program studi ilmu hukum, indeks prestasi 3,29, lulus dengan predikat sangat memuaskan. 30, Fianson Pati Wailapia, NIM 2015-21312, program studi ilmu hukum, indeks prestasi 3,40, lulus dengan predikat sangat memuaskan. 31, Abelina Kotwera, NIM 2015-21707, program studi ilmu hukum, indeks prestasi 3,68, lulus dengan predikat sangat memuaskan. 32, Paskalita Kristi Metekohi, NIM 2016-21266, program studi ilmu hukum, indeks prestasi 3,89, lulus dengan predikat ujian. 33, Ricardo Rinaldo Patras, NIM 2016-21111, program studi ilmu hukum, indeks prestasi 3,52, lulus dengan predikat ujian. 34, Merlin Marshe Hahuri, NIM 2016-21229, program studi ilmu hukum, indeks prestasi 3,30, lulus dengan predikat sangat memuaskan. 35, Verly Robert Pati, NIM 2016-21249, program studi ilmu hukum, indeks prestasi 3,57, lulus dengan predikat ujian. 36, Santisha Syahalatua, NIM 2016-21018, program studi ilmu hukum, indeks prestasi 3,57, lulus dengan predikat ujian. 37, Felicia Dian Eka Moniharapon, NIM 2016-21006, program studi ilmu hukum, indeks prestasi 3,71, lulus dengan predikat sangat memuaskan. 38, Desika Yulia Mata Ihrami, NIM 2016-21014, program studi ilmu hukum, indeks prestasi 3,56, lulus dengan predikat sangat memuaskan. 39, Arthur Lukas Tulia, NIM 2016-21083, program studi ilmu hukum, indeks prestasi 3,85, lulus dengan predikat ujian. 40, Margit Jane Claudia Lohana Pesi, NIM 2016-21166, program studi ilmu hukum, indeks prestasi 3,44, lulus dengan predikat sangat memuaskan. 41, Feral Henrisco Patipelohi, NIM 2016-21086, program studi ilmu hukum, indeks prestasi 3,84, lulus dengan predikat ujian. 42, Diana Vina Cimei Wakim, NIM 2016-21511, program studi prestasi 3,57, lulus dengan predikat ujian. 43, Jihan Salsabila, NIM 2016-21085, program studi ilmu hukum, indeks prestasi 3,73, lulus dengan predikat ujian. 44, William Fernando Patirane, NIM
2016-21021. Program studi ilmu hukum, indeks prestasi 3,52. Lulus dengan predikat sangat memuaskan. 45. Afritor Yusuf Korseli, NIM 2016-21364. Program studi ilmu hukum, indeks prestasi 3,37. Lulus dengan predikat sangat memuaskan. 46. Novembri Marlando Rutaso, NIM 2016-21316. Program studi ilmu hukum, indeks prestasi 3,52. Lulus dengan predikat sangat memuaskan. 47. Rosida Leasa, NIM 2016-21071. Program studi ilmu hukum, indeks prestasi 3,69. Lulus dengan predikat pujian. 48. Lumongga Lesliana Monica Silitonga, NIM 2016-21137. Program studi ilmu hukum, indeks prestasi 3,72. Lulus dengan predikat pujian. 49. Yomima Lorhi Sikmarlatu, NIM 2016-21407. Program studi ilmu hukum, indeks prestasi 3,83. Lulus dengan predikat pujian. 50. Patricia Julia Abrahams, NIM 2016-21270. Program studi ilmu hukum, indeks prestasi 3,48. Lulus dengan predikat sangat memuaskan. 51. Angel Sapteno, NIM 2016-21217. Program studi ilmu hukum, indeks prestasi 3,37. Lulus dengan predikat sangat memuaskan. 52. Chelsea Monica Watimena, NIM 2016-21073. Program studi ilmu hukum, indeks prestasi 3,46. Lulus dengan predikat sangat memuaskan. 53. Garli Vandrika, NIM 2016-21403. Program studi ilmu hukum, indeks prestasi 3,54. Lulus dengan predikat sangat memuaskan. 54. Fitria Wali, NIM 2016-21254. Program studi ilmu hukum, indeks prestasi 3,76. Lulus dengan predikat pujian. 55. Sainal, NIM 2016-21404. Program studi ilmu hukum, indeks prestasi 3,52. Lulus dengan predikat sangat memuaskan. 56. Rintawati Sihombi, NIM 2016-21035. Program studi ilmu hukum, indeks prestasi 3,66. Lulus dengan predikat pujian. 57. Stefano Herman Romer, NIM 2016-21470. Program studi ilmu hukum, indeks prestasi 3,56. Lulus dengan predikat sangat memuaskan. 58. Eko Penturi, NIM 2016-21117. Program studi ilmu hukum, indeks prestasi 3,50. Lulus dengan predikat sangat memuaskan. 59. Albert Ko, NIM 2016-21292. Program studi ilmu hukum, indeks prestasi 3,60. Lulus dengan predikat sangat memuaskan. 60. Mateus Kainama, NIM 2016-21352. Program studi ilmu hukum, indeks prestasi 3,30. Lulus dengan predikat sangat memuaskan. Dan selanjutnya diperkenankan memakai gelar sarjana dalam ilmu hukum. Ditetapkan di Ambon pada tanggal 18 Juni 2020.
Dekan Rory J. Akiwen, NIP 1965-151990021001. Ibu Ita Mut itu ya. Yudisium para lulusan. Lulusan dan orang tua atau wali lulusan disilahkan berdiri. Sebagai tanda yudisium saudara, mewakili pimpinan Fakultas Hukum Universitas Patimura, dimohon kepada orang tua atau wali lulusan sarjana hukum mengalungkan gordon dan memberikan tabung kepada lulusan. Orang tua atau wali lulusan disilakan duduk kembali. Pembacaan Panca Purna Ikrar lulusan sarjana Fakultas Hukum Universitas Patimura periode April 2020 oleh lulusan yang telah ditunjuk. Panca Purna Ikrar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Patimura. Perguruan tinggi sebagai pusat pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, serta pusat kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat, telah melahirkan kami sebagai insan akademis yang patriotik paripurna. Kami datang dari latar belakang yang berbeda-beda dan menampak bersama praikrar kami di alma mater Fakultas Hukum ini untuk menjadi anggota masyarakat ilmiah yang berguna bagi nusa dan bangsa. Kini, di saat kami akan meninggalkan alma mater ini, kami berikrar untuk 1. Menjadi sarjana hukum Universitas Patimura yang berbudaya dan berjiwa Pancasila, serta takwa pada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Selalu membina hubungan kerjasama dengan sesama alumni dan unsur sivitas akademika Fakultas Hukum Universitas Patimura untuk menjunjung tinggi alma mater, jujur dan bertanggung jawab. 3. Membina persatuan dan kesatuan bangsa, membangun masa depan Indonesia yang adil, makmur, sejahtera dan bahagia. 4. Tetap menghormati guru sebagai pembimbing dalam menuntut ilmu, menghargai jasa orang tua yang membesarkan dengan kasih sayang. 5. Mengembangkan ilmu hukum yang dimiliki secara bertanggung jawab, berdaya guna dan berhasil guna. Semoga Tuhan memberkati kami. Pengukuhan lulusan Fakultas Hukum Universitas Patimura oleh Dekan Fakultas Hukum Universitas Patimura. Dengan mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, saya, Dekan Fakultas Hukum Universitas Patimura, pada hari ini, Kamis, tanggal 18 bulan Juni tahun 2020, mengukuhkan dan memberikan gelar sarjana hukum bagi ke-60 lulusan sarjana Fakultas Hukum Universitas Patimura periode April 2020. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa menyertai saudara-saudara. Para hadirin disilakan duduk kembali.
Penyerahan lulusan oleh dekan kepada Ikatan Alumni Fakultas Hukum Universitas Patimura. Penutupan rapat senat. Rapat senat terbuka luar biasa dalam rangka yudisium dan penggelaran lulusan Fakultas Hukum Universitas Patimura untuk wisuda sarjana Universitas Patimura periode April 2020 ditutup oleh Ketua Senat. Dengan mengucapkan puji syukur kehadapan hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, saya selaku Ketua Senat Fakultas Hukum Universitas Patimura dengan ini menutup rapat Senat terbuka luar biasa dalam rangka yudisium dan penggelaran lulusan Fakultas Hukum Universitas Patimura untuk wisuda Universitas Patimura periode April 2020. Bapak, Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama yang mewakili lulusan. Kepada yang terhormat Saudara Pascalita Metekohi, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Rektor Universitas Patimura, yang terhormat Senat Fakultas Hukum Universitas Patimura, yang saya hormati para wakil dekan, yang saya hormati Ketua Program Studi Ilmu Hukum, yang saya hormati Ketua-Ketua Bagian beserta Bapak Ibu dosen, yang saya hormati Kabak, Kasubag, beserta staf kependidikan Fakultas Hukum Universitas Patimura, yang saya hormati para orang tua, serta yang saya kasihi rekan-rekan peserta yudisium yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan penyertaannya sehingga kita boleh ada dan berkumpul dalam acara yudisium mahasiswa Fakultas Hukum Unpati periode April 2020. Hadirin yang saya hormati, perkenankanlah kami peserta yudisium untuk menyampaikan banyak terima kasih bagi Bunda Asuh Fakultas Hukum, terkhususnya kepada Bapak Dekan beserta Wakil Dekan, Kabak, Kasubag, staf kependidikan, Kaprodi, bahkan bagi Bapak dan Ibu dosen yang telah membantu kami dalam segala keperluan kami, yang sudah membagikan ilmunya, memberi kasih sayang, serta berbagi pengalaman kepada kami. Kami tahu begitu banyak perjuangan untuk membentuk kami menjadi mahasiswa yang sebenarnya, hingga kami bisa duduk pada acara yudisium di hari ini. Kami sadar kami tidak dapat membalas semua kebaikan Bapak Ibu. Kami hanya berdoa semoga Tuhan membalas semua kebaikan Bapak dan Ibu semua, serta tekad kami untuk mengamalkan semua yang telah diberikan Bapak dan Ibu agar menjadi manfaat bagi banyak orang. Hadirin yang saya hormati, teruntuk rekan-rekan peserta yudisium, perjuangan selama kurang lebih 4-5 tahun ini tentulah bukan perjuangan yang mudah. Begitu banyak tantangan yang kita hadapi, apalagi di tengah-tengah pandemi COVID-19, yang membuat sebagian dari kita harus melaksanakan ujian secara online. Bahkan acara yudisium di hari ini pun dilaksanakan secara online. Namun, itu semua tidak mengurangi tekad dan semangat kita. Untuk itu, saya mengajak kita semua untuk tetap mematuhi protokol kesehatan dan kebijakan pemerintah. Setelah kita menyelesaikan pendidikan di sini, masyarakat menanti kebermanfaatan kita. Kita akan menjadi banyak profesi. Kita juga akan berada di tempat yang berada. Namun, apapun itu, sudah seharusnya kita menjadi sebuah inspirasi. Kita seharusnya menjadi sebuah solusi dari kebaikan ilmu yang kita miliki. Hadirin yang terhormat, hal terakhir yang ingin saya sampaikan adalah dalam mewujudkan mimpi kita, kita akan selalu menghadapi gunung penghalang dan rintangan.
Bukan seberapa cepat kita dapat melewati itu semua, dan bukan seberapa banyak pengorbanan yang kita berikan. Namun, yang terpenting adalah perjalanan kita, pendakian kita dalam mencapai puncak impian kita. Demikianlah sambutan ini saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian sambutan ini, saya mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Atas perhatian hadirin sekalian, saya ucapkan terima kasih. Et Augusta per Angusta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sambutan yang kedua oleh Ketua Senat Fakultas Hukum Universitas Patimura kepada yang terhormat Bapak Dr. Hendrik Salmon, SH.MH, disilahkan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Rektor Universitas Patimura, yang saya hormati Bapak Ibu Saudara-saudari anggota Senat Fakultas Hukum Universitas Patimura, yang saya hormati pimpinan Fakultas Hukum Universitas Patimura, Bapak Dekan, dan para wakil dekan. Yang saya hormati Bapak Ibu Saudara-saudari Ketua Program Studi Ilmu Hukum dan para ketua bagian dalam lingkungan Fakultas Hukum Universitas Patimura. Yang saya hormati para senior dan dosen Fakultas Hukum Universitas Patimura. Yang saya hormati orang tua lulusan Fakultas Hukum Universitas Patimura dan para lulusan yang hari ini di yudisium, serta Bapak Ibu undangan yang berbahagia. Saya mengajak Bapak Ibu saudara-saudari sekalian untuk senantiasa memanjatkan puji syukur kepada Allah sumber pemilik kehidupan ini, sekaligus sebagai pemilik ilmu pengetahuan, karena dengan kasih dan penyertaannya saja kita dapat bertemu dan berkumpul di hari ini untuk melaksanakan yudisium dan pagelaran bagi 114 lulusan Fakultas Hukum Universitas Patimura periode April 2020. Ada beberapa catatan yang patut selaku Ketua Senat menyampaikan kepada para pimpinan, baik pada level universitas, fakultas, maupun kepada orang tua dan para lulusan Fakultas Hukum Universitas Patimura. Kepada para pimpinan universitas, kami mengaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena peran serta Bapak Ibu pimpinan kami pada Fakultas Hukum dapat melahirkan lulusan sebanyak 114 orang di masa pandemi Corona ini. Tidak dapat dipungkiri bahwa ada strategi, ada langkah-langkah yang dilakukan, serta koordinasi bersama antara pimpinan fakultas maupun pimpinan universitas, sehingga kuliah-kuliah dapat bisa dilangsungkan, bahkan ujian yang tidak pernah kita pikirkan bisa berlangsung dalam suasana online atau daring, tapi ini pun terjadi pada masa pandemi ini. Sehingga dapat melahirkan sebanyak 114 lulusan Fakultas Hukum yang siap diwisuda pada periode April 2020. Oleh sebab itu kami mengharapkan kerjasama lanjutan terkait dengan 114 lulusan yang akan kami sampaikan kepada pimpinan universitas, mengingat ada migrasi data, migrasi dokumen daripada seluruh mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Patimura dari sistem yang lama menuju siakat yang baru. Kami mohon untuk tidak kepada mereka mahasiswa ini tidak ketinggalan di dalam proses-proses pemulihan data tersebut yang pada akhirnya akan menyusahkan mereka untuk dapat menentukan masa depan mereka di kemudian hari. Mudah-mudahan ini menjadi perhatian baik pada fakultas maupun universitas, sehingga calon lulusan yang kita hadirkan tidak kembali lagi kepada Bunda Asu untuk menanyakan segala kelengkapan administratif
untuk menentukan masa depan mereka di kemudian hari. Begitupun kepada pimpinan fakultas, selaku Ketua Senat saya menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pimpinan fakultas, Pak Dekan, Wakil Dekan, dalam upaya untuk melahirkan 114 orang lulusan fakultas ini dalam berbagai upaya, sehingga kita tetap mempertahankan antara output dan input, serta mengembangkan ilmu tanpa meninggalkan kualitas dan kompetensi pada bidang masing-masing. Saudara-saudara mahasiswa yang hari ini saudara-saudara disiapkan untuk menjawab tantangan masa depan, saya berpikir bahwa saudara berlari di dalam suatu masa tantangan yang cukup berat. Sebab tidak pernah kita berpikir bahwa pandemi corona ini akan meluluhlantakan seluruh aktivitas kehidupan, baik bernegara maupun berbangsa. Kita hadir di sini untuk menjawab tantangan ini dengan seluruh regulasi yang ada. Kita hadir di sini dengan masa dan fenomenanya sendiri-sendiri. Saudara-saudara tahu bahwa di masa ini semestinya lulusan sarjana hukum, kualitas sarjana hukum dalam menentukan mekanisme hukum sebagai alat rekayasa sosial untuk mengajak para masyarakat taat terhadap protokol. Oleh sebab itu hukum harus dipakai sebagai alat rekayasa sosial untuk bagaimana masyarakat berubah dari satu era menuju era yang lain. Oleh sebab itu peran serta dan kontribusi pemikiran saudara sangat diharapkan pada medan-medan ini. Saudara tidak perlu takut dan tidak boleh gentar, sebab Bunda Asuh tidak pernah meninggalkan saudara sendiri. Jika saudara kedapatan untuk tidak bisa menyelesaikan masalah, kembalilah kepada Bunda Asuh. Sehingga Bunda Asuh dapat melahirkan saudara dalam keadaan yang benar-benar baik dan bertanggung jawab kepada masyarakat ini. Yang terakhir kepada orang tua, kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kepercayaan diberikan kepada kami untuk mendidik dan membekali anak-anak Bapak Ibu dengan ilmu hukum. Kami menyadari dengan sungguh bahwa ada keterbatasan bahwa langkah-langkah dalam penanganan tata kelola masih kurang. Tapi kami pikir bahwa inilah yang dapat kami hadirkan. Peran selanjutnya akan mereka jawab dalam tuntutan dan kehidupan mereka di masyarakat sana. Ada banyak tantangan, ada banyak gelora dan pertanyaan yang dihadapkan kepada kami sebagai pimpinan di universitas maupun di fakultas. Terhadap pernyataan-pernyataan maupun isu-isu yang dikembangkan. Mengapa dilakukan secara online? Apakah online itu akan menjamin mutu? Apakah online itu punya biaya yang tinggi sama dengan offline? Saudara-saudara, disinilah saudara-saudara mengkonstruksikan pemikiran antara kebijakan dan norma. Jika saudara-saudara bertanya mengapa uang yudisium itu tetap sama dengan uang yang dilakukan secara online, disinilah saudara akan mengkonstruksikan dalam strategi ilmu kebijakan dan norma. Sehingga saudara dapat memahami itu dan dapat melihat segala sesuatu itu dalam konteks ilmu dan pengetahuan. Sehingga segala sesuatu yang kita laksanakan tidak bertentangan. Sebagai Ketua Senat, saya menyampaikan selamat kepada saudara-saudara. Selamat berbakti, selamat mengabdikan ilmu dan pengetahuan. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senang menuntun saudara di dalam setiap tugas dan pengabdian bersama orang tua, keluarga, dan alma mater tercintai. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom. Sambutan yang ketiga oleh Dekan Fakultas Hukum Universitas Patimura kepada yang terhormat Dr. R.C. Akiwen SHM. Disilakan. Bapak Rektor dan Senat Fakultas Hukum Universitas yang saya hormati, seluruh sivitas Fakultas Hukum Universitas Patimura yang saya banggakan, orang tua dan lulusan yang saya sayangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Shalom.
sebagaimana kita tahu hari ini, kita melaksanakan yudisium dan penggelaran bagi 114 lulusan yang dibagi dalam 2 tahap. Di pagi ini, kita melaksanakan untuk 60 lulusan, dan di siang hari, kita akan melaksanakan yudisium dan penggelaran untuk 54 lulusan. COVID-19 telah memporak-porandakan berbagai aspek kehidupan di masyarakat, termasuk dunia pendidikan yang di dalamnya ada lembaga perguruan tinggi. Selama ini kita berada dalam suatu zona nyaman, di mana kita selalu bertatap muka, kita selalu bersama-sama, baik sebagai mahasiswa, sebagai tenaga pendidik maupun tenaga kependidikan. Tetapi dengan COVID-19 ini, kita harus keluar dari zona nyaman. Sehingga kita hanya bertatap muka melalui daring atau online, bahkan ujian sarjana sampai dengan yudisium kali ini pun kita melaksanakannya dengan online. Tetapi ini bukan tantangan yang berat, ini bukan masalah bagi kita sekalian. Kita harus jadi pemenang di tengah COVID-19. Untuk itu, marilah para lulusan, Anda hari ini selesai di yudisium dan Anda akan diwisudakan. Tetapi Anda harus buktikan sebagai pemenang di masyarakat bahwa sekalipun orang meragukan, masyarakat meragukan kualitas lulusan sarjana di tengah wabah pandemi COVID-19. Tetapi Anda harus buktikan bahwa apa yang Anda dapatkan di lembaga pendidikan di Bunda Asuh ini adalah ilmu yang bisa diterapkan kepada masyarakat. Tadi disampaikan oleh Ketua Senat, Anda tidak usah ragu, tidak usah takut. Bunda Asuh tetap menyertai selama Anda kembali dan bertanya dan bertanya. Kami akan memberikan jawaban dan selalu mendukung Anda untuk tetap berbakti dan menjadi orang-orang yang bertanggung jawab di masyarakat. Terima kasih kami sampaikan kepada Pak Rektor yang sudah mendukung kami dalam proses online ini. Begitu juga dengan orang tua, mahasiswa, panitia, tanpa dukungan seluruh sivitas, baik Fakultas Hukum, Unpad maupun Rektor dan seluruh jajarannya, kegiatan hari ini tidak bisa berlangsung. Untuk itu, saya hanya berpesan untuk para lulusan, jadilah pemenang di masyarakat, tidak usah takut, andalkanlah Tuhan dalam segala tingkah lakumu. Tuhan menyertai kita semua, Tuhan memberkati kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Shalom. Untuk sambutan yang terakhir, yaitu sambutan dari Rektor Universitas Patimura kepada yang terhormat Profesor Dr. M.J. Sapteno SHM. Disilahkan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Yang saya hormati Dekan Fakultas Hukum Universitas Patimura, Ketua dan Sekretaris Senat, anggota Senat Fakultas Hukum Universitas Patimura, para pimpinan yang lain, Ketua Prodi, Ketua-Ketua Bagian, para dosen, para mahasiswa, para orang tua, para lulusan yang sudah dikelarkan, juga Bapak Pendeta Heri Syahai, dan juga Pak Ustadz yang mungkin saya belum lihat, para undangan yang lain dan hadirin yang saya muliakan di pagi ini. Puji syukur patut dipanjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas berkat dan tuntunannya, kita semua boleh hidup dan menikmati napas kehidupan sampai pagi ini bukan karena kita kuat, tapi karena Tuhan menghendakinya dan kita ada sampai saat ini. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati dan saya kasihi,
peristiwa ini adalah peristiwa yang pertama terjadi di Fakultas Hukum dan Universitas Patimura, di mana proses perkuliahan harus berlangsung secara online atau secara daring. Proses ujian juga berlangsung secara daring. Dan akhirnya proses penggelaran atau yudisum pun sudah berlangsung secara daring. Ini adalah dampak dari pandemi COVID-19 yang sudah disampaikan tadi. Dan ini dia berdampak secara global, bukan saja di Indonesia atau di Maluku dan di Unpati. Hampir semua negara di dunia mengalami hal yang sama. Lembaga-lembaga pendidikan tinggi di dunia juga mengalami hal yang sama. Beberapa waktu lalu pertemuan rektor Indonesia dan materi disampaikan oleh rektor ITB. Ternyata lembaga pendidikan tinggi selevel MIT yang ada di Amerika Serikat juga mengalami hal yang sama. Dari aspek keuangan, dari aspek manajemen, dan banyak hal yang mempengaruhi seluruh tatanan kehidupan manusia di bumi ini. Dan di pagi ini saya menyampaikan terima kasih kepada dekan dan pimpinan Fakultas Hukum serta Ketua Senat dan anggota Senat yang telah melakukan proses yudisum dan penggelaran secara online. Bapak Ibu pernah mendengar apa yang disampaikan oleh Mas Menteri kita, bahwa di era saat ini adalah era kampus merdeka dan merdeka belajar. Tanpa dibuat program yang khusus, ternyata COVID mengajak kita untuk melakukannya. Dan ini terjadi. Oleh karena itu, dengan adanya kondisi seperti ini, telah disampaikan tadi tidak perlu takut, tidak perlu ragu, tetapi dibutuhkan langkah-langkah strategis. Karena apa? Saudara akan berada dalam satu era yang namanya era new normal, di mana hal-hal yang terjadi pada zaman lampau, yang normal itu tidak akan kembali lagi. Kita berada dalam satu era di mana semua orang harus berjuang menghadapi tantangan hidup ini dengan berbagai macam strategi dan cara sehingga bisa bertahan di bumi yang satu ini. Persoalan mendasar yang perlu saudara-saudara para lulusan pahami bahwa dalam kondisi seperti begini, bagaimana saudara belajar sungguh-sungguh dan mau menerapkan ilmu hukum itu dalam kehidupan nyata. Banyak masalah yang muncul. Penegakan hukum menjadi isu-isu nasional yang Bapak Ibu semua dan saudara-saudara lihat bahwa ternyata sulit sekali hukum ditegakkan dalam kondisi pandemi. Hal-hal yang kecil sampai hal yang besar, semua orang melanggar aturan. Akhirnya apa yang terjadi? Pandemi ini tetap berlangsung dan penyebaran virus ini semakin meningkat dari waktu ke waktu, termasuk kami di Maluku. Jumlah itu bertambah dari waktu ke waktu. Itu artinya apa? Bahwa orang dalam kondisi seperti begini tidak memahami bahwa aturan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah harus ditaati secara baik. Ini pekerjaan rumah yang luar biasa berat bagi kita yang belajar hukum dan bagaimana menerapkan hukum, menyadarkan masyarakat supaya taat pada aturan-aturan hukum. Jadi, mari dengan kondisi seperti ini sudah diharapkan untuk belajar mandiri dan mampu untuk menciptakan pekerjaan-pekerjaan juga secara mandiri. Karena ke depan, saudara lihat, banyak perusahaan-perusahaan nasional maupun multinasional bertumbangan di mana-mana. Pemutusan hubungan kerja terjadi di mana-mana. Pegawai dirumahkan sementara karena semua orang tidak bisa melakukan aktivitas ekonomi secara baik. Dampaknya luar biasa terhadap aspek-aspek kesehatan, pendidikan, juga pariwisata, termasuk ketahanan pangan di wilayah-wilayah tertentu. Ini semua merupakan tanggung jawab kita sebagai ilmuwan-ilmuwan muda yang sebentar nanti harus mampu berpikir strategis dan mampu untuk menciptakan peluang-peluang dalam kondisi
yang abnormal ini ataupun masuk pada era new normal, saudara juga harus mampu hidup survive dengan kondisi itu. Saudara harus ingat bahwa WHO mengatakan virus ini tidak akan hilang dari bumi. Dan karena itu kita harus bergaul, berdamai dengan virus ini dengan cara-cara kita, termasuk pada sarjana hukum yang diluluskan hari ini. Saudara mampu untuk menciptakan aturan-aturan, mendorong pemerintah, baik pusat maupun pemerintah daerah dan masyarakat untuk semuanya taat pada aturan, konsisten dan konsekuen dalam melaksanakan aturan, sehingga semuanya itu bermakna baik kehidupan bangsa dan negara, termasuk masyarakat yang ada di Maluku dan di Kota Ambon. Saudara, saya hanya berpesan kepada saudara-saudara, lulus dari Fakultas Hukum tidak berarti bahwa saudara anggap saudara tidak berkualitas dengan kondisi COVID-19. Hukum itu bisa belajar di mana-mana, dengan cara apa saja. Apalagi dengan teknologi canggih saat ini, saudara bisa mempelajari aturan itu. Yang menjadi persoalan adalah bagaimana saudara menerapkannya untuk kepentingan pelayanan dalam masyarakat, termasuk kehidupan pribadi saudara, keluarga. Itu pekerjaan besar yang saudara harus pikirkan untuk dilaksanakan dalam kehidupan saudara. Jangan lagi berpikir untuk mendapatkan pekerjaan secara formal di pemerintah. Kondisi saat ini menunjukkan bahwa saudara harus berjuang keras, berpikir keras untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru dengan cara apapun. Ilmu yang ada pada saudara itu harus kembangkan untuk dimanfaatkan dengan cara-cara yang luar biasa juga. Dengan COVID ada maknanya. Ternyata bumi semakin sempit karena dengan daring ini kami juga bisa melakukan kuliah-kuliah secara internasional dalam waktu yang relatif singkat. Ini yang saudara harus tangkap dari COVID dengan dampak positifnya. Dampak negatif banyak, tetapi dampak positif yang saudara lakukan. Merdeka belajar juga harus saudara bisa terapkan itu di mana saja. Saudara-saudara sekalian, para orang tua, anak-anak ini telah kami didik selama beberapa tahun di sini dalam seluruh kekurangan dan keterbatasan kami. Tetapi kami mohon ketika mereka kembali ke kehidupan keluarga dan masyarakat, mohon tetap bersama-sama dengan mereka untuk mengarahkan mereka supaya mereka berhasil dengan baik. Doa-doa Bapak Ibu sangat penting bagi kehidupan mereka ke depan. Karena kondisi yang abnormal akan mendorong setiap orang untuk berjuang juga dengan cara-cara yang baik untuk kehidupan yang layak di masa yang disebut dengan new normal itu. Mari Bapak Ibu tolong memperhatikan itu, dan kepada saudara-saudara telah disampaikan tadi, jangan sekali-kali lupa kepada Bunda Asuh Alma Mater Fakultas Hukum. Dalam seluruh kekurangan terbatasan itu telah dilakukan proses pendidikan dan melahirkan saudara sebagai sarjana yang paripurna, katanya tadi disampaikan dalam pembacaan deklarasi itu. Tetapi yang diharapkan adalah saudara menjaga nama baik lembaga ini dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dan karena itu kami serahkan kembali anak-anak ini kepada orang tua dan keluarga. Dan selanjutnya mohon berpartisipasi dalam membangun lembaga ini ke depan dengan cara-cara kita yang baik. Bapak Ibu dan saudara sekalian, saya atas nama pimpinan Universitas menyampaikan banyak terima kasih kepada para orang tua, para wali, saudara-bersaudara yang telah mempercayakan lembaga ini mendidik anak-anak Bapak Ibu dalam kondisi-kondisi yang seperti ini. Kalau ada banyak kekurangan dan keterbatasan, itulah kami. Tapi kami yakin Bapak Ibu memahaminya dan mampu untuk bersama-sama dengan kami mendoakan kami di lembaga ini, supaya lembaga ini tetap berdiri kokoh dalam melaksanakan tugas walaupun dinamika perubahan dan tatanan global ini berubah luar biasa. Unpad tetap kokoh, dan itu ditopang oleh semua pihak, termasuk para dosen, para karyawan, dan semua mahasiswa yang sebentar nanti juga akan mengikuti proses perkuliahan pengadaan. Mari Bapak Ibu, kita bersama-sama
saling mendoakan supaya virus corona ini cepat berakhir dan kita hidup di era baru, era yang Tuhan berikan bagi kita untuk berinovasi dan berkreativitas dalam menghadapi tantangan hidup yang semakin keras ini. Tuhan berkati saudara sekalian, selamat dan sukses. Kalau sukses, jangan lupa alma mater. Kalaupun dalam kondisi tertentu, doakanlah kami semua supaya semuanya bisa berlangsung dengan baik. Akhirnya saya menyampaikan selamat sekali lagi pada saudara-saudara, kepada orang tua, wali, suami, istri, dan semua yang mempunyai hubungan keluarga dan saudara. Berjuanglah dengan sungguh-sungguh dan berdoa juga dengan sungguh-sungguh. Pasti semua akan berhasil. Kepada Bapak Pendeta dan Pak Ustadz, saya menyampaikan terima kasih sudah bisa hadir untuk mendoakan seluruh proses ini. Karena yang kami butuhkan adalah doa-doa dari Bapak-Bapak untuk kami, kesehatan kami, proses-proses pekerjaan kami, juga dinamika dalam kehidupan kampus yang semakin sulit ini. Mari Bapak Ibu, kita bangun hubungan kerjasama dengan siapa saja. Dan terima kasih sekali lagi, semoga hubungan-hubungan kerja yang kita bangun selama ini berjalan dengan baik. Tuhan berkati kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om, Santi, 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 Om, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Selamat pagi. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita masuk pada pembacaan dan pengucapan doa syukur oleh rohaniawan Islam dan rohaniawan Kristen. Kepada Bapak rohaniawan disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semuanya. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tuhan yang memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Sehingga kita pada hari ini, walaupun dalam kondisi pandemi COVID-19, tapi kita semua dapat melaksanakan kegiatan yudisium secara online. Tentu saja semua adalah keterlibatan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Rahman dan Maha Rahim. Salawat dan salam saya haturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hari ini kami dikumpulkan. Kami punya semangat dan cita-cita yang sama. Walaupun kami berbeda tempat satu sama lain, tapi kami ingin membangun solidaritas, membangun kekuatan bersama, membangun inspirasi, dan membangun bagaimana kemudian orang basudara di Maluku, terkhusus di Universitas Pattimura dan Fakultas Hukum Pattimura, bisa hidup bersama dan mempunyai kontribusi yang positif bagi kehidupan dan keberlanjutan bangsa Indonesia, walaupun dalam suasana COVID-19. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, kasihani kami ya Allah, kasihani para pemimpin kami, kedua orang tua kami, kepada anak-anak kami, wabil khusus yang yudisium dan pagelaran pada pagi hari ini. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, sayangi kami ya Allah, bimbing kami ya Allah, Tuhan yang Maha Pembimbing. Engkaulah pembimbing yang terbaik di saat kami dalam menghadapi cobaan dan kesulitan. Keluarkanlah kami dari cobaan dan kesulitan yang kami hadapi hari ini ya Allah. Ya Allah yang Maha Pengampun, ampuni dosa-dosa kami. Ampuni dosa kedua orang tua kami. Ampuni dosa para pemimpin kami.
dan semua orang-orang yang kami cintai. Ya Allah yang Maha Pembimbing, bimbinglah kami ya Allah, bimbinglah pemimpin kami, bimbinglah anak-anak kami, wabil khusus yang yudisium dan pagelaran pada hari ini. Berikanlah lampu yang terang kepada mereka atau pelita yang terang kepada mereka. Tentu saja untuk mendapatkan lapangan pekerjaan ataupun kepada mereka yang kemudian melanjutkan studi pada strata 1, strata 2, dan strata 3 kemudian. Kami yakin ya Allah, Engkau pembimbing yang terbaik dalam kehidupan kami. Bimbing para pemimpin kami. Persatukan hati-hati kami, baik di tingkat fakultas maupun di tingkat universitas, bahkan pada tingkat global sekalipun. Sekali lagi, satukan hati-hati kami dalam tentu saja menyikapi COVID-19 untuk selesainya persoalan ke depan. Ya Allah, yang Maha Pengabul doa, kabulkanlah permohonan kami. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbil firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera dan salam hormat kepada Bapak, Ibu, serta semua basudara baik di fakultas maupun universitas. Bapak, Ibu, dan saudara masyarakat, kami menyapa Allah Kristus Tuhan dan kami mengucap syukur kepada karya pemeliharaan sempurna atas kami, memungkinkan kami menikmati hari baru pemberian Tuhan ini dengan segala agenda-agenda yang kami tetapkan untuk kami lakukan hari ini. Kami bersyukur Tuhan menggunakan Fakultas Hukum sebagai alat di tangan Tuhan untuk menciptakan para sarjana-sarjana hukum yang berkualitas pembangunan di daerah ini tapi juga secara nasional. Kami berterima kasih sebab di dalam hari ini Fakultas Hukum Universitas Patimura dengan mengadakan acara dan penggelaran lulusan sarjana periode 2020. Dan inilah tanda yang berkat Tuhan menyatakan dalam perjalanan lembaga Fakultas Universitas Patimura. Dan atas peristiwa hari ini kami tunduk kepala di hadapan Tuhan dan kami mengakui kehebatan dan kemahakuasaan Tuhan yang melampaui keterbatasan kami dan telah mengizinkan pelaksanaan acara dan penggelaran lulusan hari ini. Maka atas seluruh karya Tuhan yang telah terjadi, izinkanlah kami berdoa kepada Tuhan di tempat ini dan menyerahkan 114 lulusan fakultas yang hari ini dan digelarkan mereka di dalam acara ini. Tuhan berkenan memberkati mereka dalam seluruh karya-karya kehidupan, dalam mengimplementasi ilmu pengetahuan yang telah mereka peroleh dalam kurun waktu 4-5 tahun saat mereka bertemu untuk menimba ilmu pengetahuan di lembaga pendidikan ini. Kami memohonkan kepadamu supaya Tuhan juga mereka menjadi orang-orang yang bertanggung jawab atas ilmu pengetahuan yang telah mereka punya. Dan ketika mereka berada di masyarakat, mereka menjadi orang-orang yang bertanggung jawab atas seluruh apa yang telah mereka berkontribusi bagi masyarakat. Dan itulah tugas mulia setiap lulusan yang dihasilkan dari Fakultas Hukum. Berilah kepada mereka kerendahan hati
sebab segala sesuatu yang ada pada mereka, termasuk segelar sarjana hukum yang hari ini mereka terima, adalah bersumber daripada Tuhan, dan mereka harus menghadap Tuhan sebagai pusat ilmu pengetahuan itu, dan mereka berjuang untuk mencapai apa yang Tuhan inginkan dalam seluruh kenyataan hidup mereka. Kami berdoa kepadamu ya Tuhan, menyerahkan juga seluruh kesehatan mereka pada Tuhan di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang menggetarkan banyak orang dan menakutkan banyak orang, sekaligus dalam kondisi yang sangat memprihatinkan ini. Kami memohon supaya Tuhan pelihara mereka di dalam rahmat dan belas kasihan Tuhan yang selalu keberadaan kehidupan mereka. Kami bersyukur ya Tuhan Allah bahwa peristiwa hari ini juga terjadi karena ada kontribusi yang sangat signifikan yang telah ditunjukkan oleh orang tua mereka dalam pengorbanan yang telah mereka tunjukkan selama anak-anak mereka mengikuti pendidikan di Fakultas Hukum, dan atas peristiwa yudisium dan penggelaran lulusan sarjana periode April 2020. Kami mendoakan mereka semua kepada Tuhan, supaya Tuhan juga memberkati mereka, menguatkan mereka untuk terus bekerja bersama dengan anak-anak mereka, termasuk mempersiapkan anak-anak mereka untuk pada waktunya menikmati jaminan masa depan yang bersumber daripada Tuhan. Pada peristiwa ini, izinkan kami mendoakan pimpinan Fakultas Universitas Patimura, Pak Dekan bersama dengan para wakil dekan, menganugerahkan kepada mereka hikmat dan kebijaksanaan, supaya segala sesuatu yang mereka lakukan terutama di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini dapat membawa berkat bagi alma mater tercinta ini. Walau di sana sini ada keterbatasan terutama dalam situasi sulit ini, tapi dengan bantuan dan topangan hikmat dan kebijaksanaan yang diberikan kepada Pak Dekan bersama dengan para wakil dekan, maka segala sesuatu dapat mereka lakukan dan kendalikan di dalam kekuatan Tuhan. Dan selalu ada progres yang terjadi di lembaga pendidikan ini karena mereka tidak berjuang sendiri, karena mereka tidak bekerja sendiri, tetapi Tuhan ada bersama dengan mereka dan kekuatan Tuhan melingkupi mereka. Kami berdoa menyerahkan Ketua dan Sekretaris Senat Fakultas Hukum Universitas Patimura bersama dengan seluruh anggota Senat dalam sinergisitas yang dibangun bersama dengan pimpinan Fakultas Hukum untuk membangun alma mater ini. Tuhan merahmati juga mereka dengan kekuatan dan dengan hikmat yang bersumber daripada Tuhan, agar tugas-tugas yang diemban itu berdampak bagi kemajuan lembaga pendidikan Fakultas Hukum di masa kini, tapi juga di masa-masa yang akan datang. Kami mendoakan Rektor Universitas Patimura bersama dengan para wakil-wakil rektor, serta pimpinan unit-unit kerja dalam lingkungan Rektorat Universitas Patimura. Kami mendoakan mereka semua kepada Tuhan. Jadikan mereka alat di tangan Tuhan untuk menyaksikan kemurahan dan kebaikan Tuhan itu di dalam upaya-upaya, dalam kebijakan dan strategi-strategi pengembangan yang dilakukan dan dirumuskan, terutama di tengah-tengah pandemi COVID-19, satu era yang sangat sulit yang mengglobal ini. Dan karena itu kami memohon kepada Tuhan, rahmatilah mereka dengan hikmat dan kebijaksanaan yang bersumber daripada Tuhan, supaya mereka mampu untuk melakukan segala sesuatu yang bermanfaat bagi institusi ini dan juga seluruh insan yang ada di dalamnya. Kami berdoa dan kami memohon kepadamu ya Tuhan Allah, Tuhan juga memberkati upaya-upaya yang dilakukan di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Tuhan memberikan yang terbaik, termasuk kami memohon supaya Tuhan merahmati kondisi kesehatan yang terbaik bagi seluruh insan kampus Universitas Patimura ini, supaya mereka sanggup untuk melakukan tugas-tugas yang berkaitan dengan pengembangan akademik dari waktu ke waktu. Untuk semua pihak yang telah ambil bagian dan menopang jalannya acara yudisium
dan penggelaran lulusan di hari ini, termasuk tim kecil yang dibentuk di lingkungan Fakultas Hukum yang telah bertanggung jawab atas hal-hal teknis bagi penyelenggaraan acara di hari ini. Tuhan juga memberkati semuanya. Ampunilah kami ya Tuhan atas segala kesalahan dan dosa yang kami perbuat melawan Titah dan kehendak-Mu. Dengarkanlah kami yang berdoa ini ya Tuhan, sebab kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Guru kami yang agung. Kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin. Menyanyikan lagu Bagimu Negeri, hadirin dimohon berdiri. Hadirin disilakan duduk kembali. Dengan menyanyikan lagu Bagimu Negeri, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara ini. Kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu dan selamat kepada para lulusan. Sekian dan terima kasih.